Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 pada mata kuliah evaluasi belajar siswa akan mempresentasikan beberapa topik. Yang selanjutnya yaitu ada nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Imaroya Jayati, lalu yang kedua Rimba Kurniawati, dan yang ketiga Farihatul Kilmi. Topik pembahasan yang akan dibahas oleh kelompok kami, yang pertama ada evaluasi afektif, penilaian sikap sosial. Lalu yang kedua ada penjabaran JP menjadi TP atau tujuan pembelajaran, lalu menjadi ATP atau alur tujuan pembelajaran dan indikator. Lalu yang ketiga ada penjelasan C1 sampai C6. Lalu yang keempat ada penjelasan KKO pada masing-masing C. Yang pertama, evaluasi afektif penilaian sikap sosial. Evaluasi pembelajaran adalah proses sistematis yang digunakan oleh pendidik untuk mengukur dan menilai hasil belajar siswa. Evaluasi afektif adalah proses penilaian yang menekankan pada pengukuran aspek emosional, sikap, minat, nilai, dan karakter siswa. Aspek afektif memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan motivasi dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu penjabaran JP menjadi TP, ATP, dan indikator. Capaian pembelajaran atau JP. Capaian pembelajaran atau JP merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik di akhir setiap fase. Capaian pembelajaran diuraikan menjadi tujuan-tujuan pembelajaran yang bersifat operasional dan konkret. Pada fase fondasi itu terdapat pada kelas PAUD. Lalu fase A yaitu kelas 1 sampai kelas 2 sekolah dasar atau MI. Lalu fase B kelas 3 sampai kelas 4 sekolah dasar atau MI. Lalu fase C kelas 5 sampai 6 sekolah dasar atau MI. Lalu fase D kelas 7 sampai kelas 9 SMP atau MTS. Lalu kelas E yaitu kelas 10 SMA atau SMK atau MA atau MAK. Lalu pada fase F yaitu dimulai kelas 11 sampai 12 pada SMA, MA atau MAK. Lalu atau pada kelas 11 sampai 12 pada SMK program 3 tahun ataupun kelas 11 sampai 12 pada SMK program 4 tahun. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran atau TP. Pada tahap ini, pendidik mengidentifikasi kata-kata kunci JP untuk merumuskan tujuan pembelajaran. TP yang dikembangkan ini perlu dicapai peserta didik dalam 1 atau lebih jam pelajaran, hingga akhirnya pada penghujung fase mereka dapat mencapai JP. Penulisan tujuan pembelajaran sebaiknya memuat 2 komponen utama, yaitu kompetensi dan lingkup materi atau konten. Kemudian alur tujuan pembelajaran atau ATP. ATP adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis di dalam fase pembelajaran. Tujuannya untuk murid dapat mencapai capaian pembelajaran tersebut. Pendidik dapat menggunakan ATP yang dapat diperoleh dengan merancang sendiri berdasarkan JP. Kemudian mengembangkan dan memodifikasi contoh yang disediakan ataupun menggunakan contoh yang disediakan pemerintah. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK. IPK adalah penjabaran dari kompetensi dasar, yaitu berupa perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk melihat ketercapaian dari kompetensi dasar yang menjadi acuan penilaian suatu mata pelajaran. Peran IPK dalam kurikulum merdeka yaitu yang pertama sebagai tolak ukur. IPK menjadi alat untuk mengukur sejauh mana peserta didik telah menguasai kompetensi yang diharapkan. Kemudian, peran IPK bisa menjadi panduan penilaian. IPK membantu guru dalam merancang penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, IPK juga bisa digunakan sebagai dasar evaluasi. Nah, hasil IPK digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pembelajaran dan memberikan umpan balik kepada peserta didik. Nah, di sini ada contoh penjabaran JP, TP, ATP, dan indikator. Nah, pada kali ini, contoh yang digunakan yaitu pada muatan mata pelajaran IPAS fase C, kelas 5 sampai dengan 6 SD. Nah, contoh JP di sini
Peserta didik melakukan simulasi dengan menggunakan gambar atau bagan atau alat atau media sederhana tentang sistem organ tubuh manusia, seperti sistem pernafasan, pencernaan, atau peredaran darah yang dikaitkan dengan cara menjaga kesehatan organ tubuh yang benar. Nah, pada kali ini yang sudah di blok warna merah yaitu CP yang diambil untuk materi yang akan diterangkan pada kali ini. Nah, pada kali ini kita menggunakan peserta didik melakukan simulasi dengan menggunakan gambar atau bagan atau alat media sederhana tentang sistem organ tubuh manusia. Dalam kali ini fokus kita pada sistem pernafasan. Nah, jadi materinya nanti tentang sistem pernafasan. Kemudian tujuan pembelajaran yang bisa diterapkan yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi organ-organ yang terlibat dalam sistem pernafasan manusia. Kemudian, peserta didik dapat menjelaskan fungsi dari masing-masing organ sistem pernafasan. Yang ketiga, peserta didik dapat melakukan simulasi sederhana tentang proses pernafasan manusia. Alur tujuan pembelajaran atau ATP yang digunakan yang pertama, 1. Pengenalan organ-organ sistem pernafasan. Kemudian, penjelasan fungsi organ-organ sistem pernafasan. Yang ketiga, simulasi proses pernafasan. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Nah, dalam IPK ini tentunya memuat 4 hal atau yang biasanya kita namakan dengan ABCD. A yaitu audience, B behavior, C condition, D dan degree. Audien yaitu menjelaskan siapa yang akan mencapai tujuan pembelajaran. Nah, dalam hal ini tentunya biasanya adalah siswa atau peserta didik. Kemudian behavior. Behavior ini merinci perilaku atau tindakan yang diharapkan dari audiens setelah pembelajaran. Nah, perilaku ini tentunya harus spesifik dan terukur. Kita biasanya menggunakan taksonomi Bloom dalam membuat behavior. Kemudian ada condition. Condition ini menjelaskan kondisi atau keadaan di mana perilaku tersebut akan dilakukan. Ini bisa berupa alat, sumber daya, atau lingkungan yang mendukung. Selanjutnya di degree. Degree ini menentukan tingkat atau standar penguasaan yang diharapkan dari audien atau peserta didik dalam mencapai perilaku tersebut. Ini bisa berupa persentase, jumlah, atau kualitas. Nah, pada contoh kali ini indikator IPK yang pertama yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi organ dalam sistem pernafasan setelah mengamati gambar atau bahkan sistem pernafasan dengan cermat. Nah, contoh kali ini yang menjadi audien yaitu peserta didik. Kemudian, behaviornya dapat mengidentifikasi organ dalam sistem pernafasan. Kemudian, conditionnya setelah mengamati gambar atau bahkan sistem pernafasan. Kemudian, degree-nya dengan cermat. Nah, seperti halnya juga contoh-contoh di bawah ini. Yang kedua, audiennya peserta didik, behaviornya dapat menjelaskan fungsi organ masing-masing organ pernafasan, kondisinya setelah berdiskusi kelompok, degree-nya secara ringkas dan jelas. Contoh IPK yang ketiga, audiennya peserta didik, behavior dapat melakukan simulasi sederhana menggunakan alat peraga tentang proses masuk dan keluarnya udara dalam paru-paru. Condition dengan menggunakan alat peraga sederhana, degree-nya dengan tepat. Materi selanjutnya, ciri-ciri pembelajaran interaktif. Ciri-ciri pembelajaran interaktif adalah dialog antar pengajar dan pelajar aktif. Siswa dilibatkan dalam semua aktivitas pembelajaran menggunakan teknologi dan media kreatif. Taksonomi Bloom terbagi menjadi 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Taksonomi ini direvisi oleh Anderson dan Cradwell pada tahun 2001, menghasilkan 6 tingkatan proses berpikir yang berjenjang, mulai dari C1 sampai C6. C1 mengingat, C2 memahami, C3 mengaplikasikan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 mencipta. Penjelasan C1 sampai C6. Pengetahuan. C1 merupakan kemampuan menyatakan kembali fakta, konsep, prinsip, prosedur, atau istilah yang telah dipelajari tanpa harus memahami atau dapat menggunakannya. Tingkatan ini merupakan tingkatan yang paling rendah, namun menjadi prasyarat bagi tingkatan selanjutnya.
Selanjutnya, memahami. C2 merupakan salah satu jenjang kemampuan dalam proses berpikir di mana siswa dituntut untuk memahami, yang berarti mengetahui tentang sesuatu hal yang dapat melihatnya dari berbagai segi. Pada tingkatan ini, selain hafal, siswa juga harus memahami makna yang terkandung. Misalnya, dapat menjelaskan suatu gejala, dapat menginterpretasikan grafik, bagan, dan lain-lain. Mengaplikasikan. C3 merupakan kemampuan berpikir lebih tinggi daripada pemahaman. Jenjang penerapan merupakan kemampuan menggunakan prinsip, teori, hukum, aturan, maupun metode yang dipelajari pada situasi baru atau pada situasi konkret. Seseorang menguasai kemampuan ini jika ia dapat memberi contoh, menggunakan, mengklasifikasikan, memanfaatkan, menyelesaikan, dan mengidentifikasikan. Selanjutnya, menganalisis. C4. Analisis adalah usaha memilah suatu integritas menjadi unsur-unsur atau bagian-bagian sehingga jelas susunannya. Peserta didik diminta untuk menguraikan informasi ke dalam beberapa bagian, menemukan asumsi, membedakan fakta, dan menemukan hubungan sebab dan akibat. Selanjutnya, mengevaluasi. C5. Evaluasi merupakan kemampuan tertinggi, yaitu bila seseorang dapat melakukan penilaian terhadap suatu situasi, nilai-nilai, atau ide-ide. Evaluasi adalah kemampuan untuk mengambil keputusan, menyatakan pendapat, atau memberi penilaian berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, baik kualitatif maupun kuantitatif. Selanjutnya, mencipta atau membuat. C6 merupakan kemampuan untuk mengintegrasikan bagian-bagian yang terpisah menjadi suatu keseluruhan yang terpadu. Kemampuan ini misalnya dalam merencanakan eksperimen, menyusun karangan, menggabungkan objek-objek yang memiliki sifat sama ke dalam suatu klasifikasi, menggabungkan berbagai elemen untuk menghasilkan sesuatu yang baru, seperti ide, produk, atau solusi. Materi selanjutnya, kata kerja operasional atau KKO. KKO merupakan kata kerja yang digunakan untuk merinci atau menjelaskan tingkat pemahaman dan penerapan konsep atau pengetahuan dalam konteks pembelajaran. KKO biasanya digunakan untuk merancang tujuan pembelajaran yang spesifik dan mengukur pencapaian siswa. Berdasarkan taksonomi Bloom, ranah kognitif mencakup 6 tingkatan yang menggambarkan proses berpikir siswa, mulai dari tingkat dasar hingga tingkat yang lebih kompleks. Berikut adalah penjelasan detail mengenai 6 tingkatan ranah kognitif berdasarkan taksonomi Bloom. Yang pertama, mengingat atau remembering. Yang kedua, memahami atau understanding. Yang ketiga, mengaplikasikan atau applying. Yang keempat, menganalisis atau analyzing. Yang kelima, mengevaluasi atau evaluating. Yang keenam, membuat atau creating. Berikut adalah tabel KKO atau kata kerja operasional ranah kognitif yang sudah direvisi, mulai dari tingkatan yang paling rendah hingga tingkatan yang lebih tinggi, mulai dari C1 sampai C6. KKO ini dapat digunakan untuk merumuskan tujuan pembelajaran ataupun membuat kisi-kisi soal. Berikut adalah contoh penggunaan kata kerja operasional untuk membuat kisi-kisi soal pada jenjang pendidikan sekolah dasar, mata pelajaran IPA kelas 6. Di sini kisi-kisi soalnya menggunakan ranah kognitif C1 sampai C6. Dan ada beberapa tabel yang menjelaskan capaian pembelajaran, ranah, indikator soal, pertanyaan, bentuk soal, dan kunci jawabannya. Di sini bentuk soalnya ada 2, yaitu pilihan ganda dan uraian. Di sini dapat dilihat, nomor 1 menggunakan ranah kognitif C1 mengingat, nomor 2 menggunakan ranah kognitif C2 memahami, nomor 3 menggunakan ranah kognitif C3 menerapkan, nomor 4 menggunakan ranah kognitif C4 menganalisis, nomor 5 menggunakan ranah kognitif C5 mengevaluasi, dan nomor 6 menggunakan ranah kognitif C6 mencipta.
Nah, demikian presentasi dari kelompok kami mengenai penjelasan evaluasi afektif penilaian sikap sosial, penjabaran CP, TP, ATP, dan indikator, penjelasan C1 sampai C6, dan penjelasan KKO. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.